mereka nggak tengok etalase-etalase lain. Mereka bisa cara belanja yang benar. Jadi ibu kalau mau belanja di minimarket, lihat ke bawah. Ke bawah tuh lebih murah. Coba orang Jepang, ya dilihat mereka belanja nengok ke bawah. Coba tengok video-videonya. Ke bawah itu barang lebih murah. Itu gaya marketing. Oke, ke bawah barang lebih murah. Kalau orang kita enggak, belanja ke pasar, udah nyampe di pasar tak tahu apa yang mau dibeli. Tengok-tengok dulu, tengok-tengok, ujung lain ingat lain beli. Terus kita nggak ada uang, habis uang kita. Terus kita bilang kredit, kan nggak mantap dia. Nggak ada uang aku kredit aja lah. Padahal coba gamis-gamis yang nggak kepake, sepatu yang nggak kepake, karpet yang udah numpuk, bed cover yang udah ibu pakai, yang ibu niatkan untuk menantu tak kapan-kapan. Coba ini bed cover untuk menantu nih, untuk wirid tak kapan-kapan. Nah coba ibu kumpulkan, yakin saya bisa beli apapun yang kita mau. Makanya gaya hidup frugal living atau minimalis, atau dalam bahasa Arabnya al-qalilun afdal, sedikit barang lebih baik, itu menghindarkan kita dari kredit loh. Ujung-ujungnya kita punya cash yang banyak, uang yang banyak, apa yang kita pengen beli, kita bisa. Kita kan hidupnya masih random, masih acak-acakan. Tengok ini pengen beli, cantik, lapar mata. Ujung-ujungnya nggak punya tabungan, nggak punya uang. Ujung-ujungnya terjebak kepada riba. Kalau dari riba nanti alasannya, kalau nggak kan kami nggak bisa beli ustazah. Nah, kayak gitu ujung-ujungnya. Kena pula, iyalah ustazah bisa. Kayak gitu, sakitnya kemana-mana tuh. Iyalah ustazah bisa. Ya kita kan hidupnya usahanya yang benar. Usaha yang benar, hindari riba, ya nggak beli yang nggak dibutuhkan, sehingga uangnya terkumpul bisa beli apa yang kita inginkan. Kan kayak gitu. Paham ya? Nah, tuh ada yang mau protes lagi nak? Kalau mau terhindar dari riba, kita akan punya segala macam cara. Kalau kita mau ambil tuh riba, kita akan punya banyak alasan. Nah pertanyaannya adalah, sebelum kita lanjutkan deh, belum jadi lanjut lagi. Masih marah-marah aja nih. Caranya adalah, kalau yang sudah terlanjur kredit, cepatlah lunaskan. Semoga Allah mudahkan. Yang riba, kalau nggak riba nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah, usahakan jangan lagi telat bayarnya. Kalau telat bayarnya makin banyak dendanya. Ya, kemudian kalau udah terganti, jangan bikin kredit baru lagi. Ini beli mobil merek A, lunas jadikan DP, naik lagi mobil. Lunas jadikan DP, naik lagi mobil. Bahkan saya sering mendengar kata-kata teman-teman saya, lingkungan saya, circle saya, nol. Kalau kami nggak kredit, percuma, kami nggak akan bisa buka apa-apa, punya apa-apa. Lah kenapa? Karena kami nggak bisa nabung. Jadi nabungnya harus kredit dulu. Tapi kehidupan seperti itu banyak statement kayak gitu. Oke. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Jadi caranya apa tadi? Kerja yang benar, kemudian doa yang banyak, jangan lagi mubazir, beli barang yang diperlukan aja. Kemudian kurangi keinginan, harus usahakan pendapatan di atas keinginan. Coba dicek pelan-pelan, siapapun di antara kita, coba renungkan nanti pulang dari pengajian ini, tengok tuh di rumah ibu. Jam dinding aja sampai ke loteng tingginya. Nanti kredit, kalau kami nggak punya, kami nggak boleh. Padahal harga jinjingnya, harga jam dindingnya, harga keramiknya, harga kursi-kursinya, itu kalau nggak dipakai, itu bisa tuh dikumpulkan, beli satu mobil tuh. Walaupun mobil yang second misalnya. Coba keramik setinggi-tinggi atap masjid. Ya ini jangan tengok-tengok orangnya, tapi boleh dia lakukan itu kalau dia mampu dan tidak terjebak kredit pada tempat yang lain. Cocok? Ya. Marah-marah sama saya, Ustaz ini ngomel ya. Oke, paham ya? Nah, kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Masa kami nggak boleh beli-beli kayak gitu saja? Boleh, tapi harus punya banyak cash untuk bisa beli lain, ya asal tidak terjebak dalam kreditnya. Hah? Kredit syar'i. Ya, kredit syar'i boleh. Misalnya apa namanya itu? Kredit syar'i berjangka apa namanya? Cash bertahap. Pinjaman berjangka. Enggak berbunga. Cuman tidak dikembalikan DP. Jadi gini, misalnya saya punya uang banyak ya.
Lalu Kak Ima bilang, Kak Ima mau beli rumah. Ustazah, aku mau beli rumah yang itu, berapa harganya? 700 juta, Zah. Loh, kok mahal kali rumahnya, ukuran Pekanbaru tuh gede, anak saya 12, Zah. Oke. Ya udahlah, saya pinjamkan uang 700 juta, tapi nanti waktu lunasnya menurut Kak Ima nanti saya lebihkan 100 juta, Zah. Jadinya kan 800 juta. Kreditnya berjangka 8 kali bayar. Suatu ketika Kak Ima nggak sanggup bayar, maka Kak Ima belum boleh menempati rumah itu, dan Kak Ima tidak saya kembalikan duitnya. Suatu ketika kalau Kak Ima mau beli rumah lagi, saya alihkan ke rumah yang baru. Paham? Itu masih boleh. Jadi yang udah dikreditkan tuh nanti kalau Kak Ima udah mampu tetap kita jadikan DP ya. Suatu ketika Kak Ima sanggup, kan rumah ini udah diambil orang nih. Seandainya Kak Ima mau, saya mau ngambil rumah yang itu lagi, ya udah nih uang yang kemarin saya jadikan DP ya. Kak Ima lanjutkan bayar ke saya. Itu bisa sebagai bentuk ikatan. Tapi denda nggak bisa. Nggak dapat ini uang yang 500 juta di store nggak dapat ya, nggak aku kembalikan, itu salah. Oke? Udah? Yuk kita lanjut yuk, panjang dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Apa saja transaksi yang riba-riba tadi dihilangkan ya. Sekarang jangan terjebak riba. Yang udah terjebak riba, kita doakan semoga Allah mampu keluarkan. Yang lalu biar berlalu, tidak usah juga menghukumi diri sendiri. Yang penting dilunaskan. Kemudian usahakan jangan terlambat. Kalau udah lunas, jangan buat riba yang baru. Kurangi keinginan di bawah pendapatan. Insya Allah. Kalau mau beli itu mikir-mikir dulu ya, mikir terpakai enggak ya, gitu. Mikir. Saya di kondisi saya yang seperti ini, mau beli sesuatu, saya selalu mikir. Udah seperti ini kondisi saya, artinya saya tidak punya pikiran lagi soal harga, tapi saya pikir apakah ini layak untuk saya beli, bisa saya pakai enggak. Nanti kalau ada yang enggak kepake itu saya merasa bersalah, aduh enggak kepake. Akhirnya saya pakai juga sesekali. Ya itu kan learning by doing. Kadang-kadang susah loh menahan keinginan kalau kita suka dengan barang itu, tapi itu bisa dilatih. Nah, yuk kita lanjut. Ada transaksi yang tidak dibolehkan atau permainan apapun dalam fikih muamalah yang tidak dibolehkan. Kita lanjut aja sedikit. Yang pertama adalah tidak boleh ibu bertransaksi atau bermain dengan cara yang pertama ini nggak boleh ya. Yang pertama adalah nggak boleh yang dilarang. Beberapa hal yang dilarang dalam fikih muamalah. Hal yang dilarang dalam fikih muamalah. Silakan catat dulu. Beda ya, memang beda ya. Orang Jepang makannya dikit-dikit ya. Sushi 2 biji, kue kecil-kecil, tehnya kecil ya. Kalau awal enggak ada, teh ayam gopek. Coba lewat, makan sedikit dulu. Pengen lagi, ambil lagi, makan sedikit dulu. Ini enggak, es teh jumbo. Es teh jumbo. Ya, apalagi orang Minang deh mah. Banyak sehat aja. Sesuai syar'i. Lanjut guys. Oke. Apa tadi yang pertama adalah al-maisir. Ya, al-maisir. Itu hal yang diharamkan, tidak boleh. Ya, ini kalau ada yang tersinggung-singgung sedikit, maaf ya, saya sampaikan aja apa yang benar ya, pusing-pusing dikit boleh ya. Al-maisir itu apa? Catat dulu ya. Apa itu al-maisir? Al-maisir itu adalah mengundi nasib, memperoleh keuntungan itu dengan cara mengundi nasib. Memperoleh keuntungan dengan cara mengundi nasib. Contoh ya, mengundi nasib. Contoh semacam muamalah permainan-permainan yang kita menaruh modal bersama, dan pada akhirnya yang menang adalah menang, yang kalah akan dirugikan. Apapun permainannya, itu nggak boleh. Itu al-maisir. Misalnya nih, saya taruh uang 10.000, ibu taruh uang 10.000, ibu taruh uang 10.000, lalu kita bermain lah.
entah kita bermain apapun ya, bermain tebak-tebakan, kita bermain teka-teki, siapa yang kalah dia akan hilang duitnya, siapa yang menang dia akan mendapatkan. Itu nggak boleh, itu mengundi nasib atau berjudi. Nah, saya mau jelaskan apa beda judi dengan lomba 17-an. Kan ada lomba-lomba ya? Nah, lomba apa bedanya? Kemarin saya dengar ada orang yang bilang kayak gini ya, apa lomba 17 Agustus itu haram, itu mengundi nasib. Itu adalah kan memang ada dalil, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum, ya, jadi hai orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu perbuatan syaitan, itu haram. Yang dimaksud dengan maisir ini adalah kita mengeluarkan modal secara tetap ya, 10.000, maka kita akan diundi atau kemudian akan ada permainan apapun gamenya, entah memasukkan air ke botol, entah main tebak-tebakan, yang nanti kalau dia menang maka saya akan pemenangnya dapat duit dan yang ibu-ibu semua dirugikan. Apa beda dengan 17-an Agustus? Banyak yang bilang lomba-lomba seperti itu adalah haram. Coba kita lihat, apakah lomba 17 Agustus itu adalah memaksakan setiap anggota lomba mengeluarkan uang? Tidak. Nah, itu. Jadi tidak termasuk unsur. Jadi harus paham nih, biar nggak ngeblur. Oke, sekarang saya tanya, yang tidak boleh itu adalah al-maisir. Apakah itu al-maisir? Al-maisir itu adalah sebuah permainan undian mengundi nasib yang memaksa anggotanya untuk menyumbang, siapa yang menang akan dapat, siapa yang kalah akan rugi. Kan rugi jadinya, ya dong? 100.000, ya kita lomba yuk, dari kita untuk kita. Lomba yuk, ini kita belum bicara arisan, nanti kita bicara. Lomba yuk, nyanyi yuk, saya menang, saya dapatlah 1 juta. Nah, ini hilang duit 100.000. Nah, itulah yang dinamakan dengan al-maisir, itu uangnya haram. Undiannya haram. Sekarang saya tanya 17 Agustus, apakah 17 Agustus memaksa setiap anggotanya mengeluarkan uang? Tidak. Itu adalah sumbangan dalam bentuk rumah ke rumah. Boleh menyumbang, boleh tidak. Tidak ada unsur maisir di situ. So, 17 Agustus boleh, itu permainan sifatnya. Adakah yang dirugikan kalau kalah? Tidak ada. Adakah yang dibahagiakan kalau menang? Ada. Tapi tidak ada yang dirugikan kalau kalah. Maka lomba yang sifatnya seperti itu tidak masalah. Ini biar kita nggak ngeblur. Sikit-sikit haram, sikit-sikit haram. Yang haram itu adalah yang memaksakan seseorang untuk menyumbang. Untuk semuanya itu siapa yang mau ikut wajib nyumbang. Nanti yang kalah akan menang. Yang kalah akan kalah. Paham? Uang pendaftaran ikut. Jadi kita dipaksa harus membayar. Termasuk itu dipaksa. Kalau mau ikut permainan apapun yang kita dipaksa untuk mendaftar dengan cara bayar, kalau kita kalah kita kena. Itu adalah maisir namanya. Sekarang Kim itu maksa nggak? Nah, itu yang saya nggak tahu. Belakangan ini banyak yang nanya ke saya, Ustazah apa hukum main Kim? Kim itu kan kayak undian-undian. Tengok unsurnya. Apakah di situ sukarela atau memang setiap yang mau main Kim dia harus menyumbang? Mungkin dua-duanya ada polanya. Ya, mungkin dua-duanya ada polanya. Maka boleh nggak main Kim? Tengok dulu. Ini nyumbang nggak? Nyumbang nggak? Wajib bayar kalau mau main lo. Nah, itu jangan ikut. Tapi kalau ibu sekedar datang dikasih undian itu boleh. Jadi bedakan biar nggak ngeblur. Ya, semua nak diharam-haramkan, pening kepala kita. Semua nggak boleh. Iya. Nah, sekarang ibu misalnya lomba Car Free Day. Car Free Day yang diadakan oleh pemerintah misalnya, jalan, bukan cabut undian, jalan santai, itu kan mengundi nasib. Tapi ibu dirugikan nggak kalau kalah? Diminta nggak duit kalau mau ikut? Ya, itu adalah reward dari pemerintah, dikemas dalam bentuk permainan. Itu boleh. Jadi jangan semua nggak boleh, pening kita.
itu al-maisir. Undian gerak jalan santai, undian sepeda-sepeda santai, undian santai, itu tidak ada yang dirugikan di situ. Tunggu ya, lomba senam. Hah? Tunggu dulu, nanggung. Oke. Ini karena sebelah kali ini nih, enggak? Meti, Bu. Oh iya, salah. Enggak. Nah, ya, entar arisan bentar ya. Nanya arisan. Oke, apa tadi? Saya nggak terlalu tahu, pokoknya polanya kayak gitu. Kalau polanya adalah kita bayar uang pendaftaran, nanti hadiahnya dari uang pendaftaran itu nggak jelas, itu al-maisir. Al-maisir. Ya, oke. Oke? Nah, sampai sini paham dah? Nah, jadi bolehlah itu ya, jangan semua haram aja ya, semua haram. Nah, arisan, saya juga nggak tahu apa hubungan dengan arisan. Arisan itu di mana letak haramnya? Arisan itu boleh dengan syarat bukan arisan lelang. Contoh, kita cari-carinya ikut arisan 100. Ya kan, kita ada berapa orang nih, dapat 3 juta. Banyak orang yang mengatakan arisan itu haram. Coba kita luruskan dulu. Kita nggak bisa menengok sesuatu itu halal atau haram kalau kita nggak nengok bagaimana transaksinya. Coba, arisan itu apakah termasuk utang piutang? Iya, termasuk utang piutang. Ustazah, arisan itu riba loh karena dia utang piutang. Kayak gitu kan? Arisan itu riba loh karena dia utang piutang. Lah, utang piutang kok riba? Utang piutang itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak dibayar. Dah. Yang kedua katanya, nanti kalau yang udah dapat arisan, nanti yang udah dapat arisannya harus ngajak teman-temannya traktir. Pokoknya yang dapat arisan ngajak makan ke kafe. Kan ada yang gitu-gitu kan? Yang ada arisan keluarkan 200.000 untuk makan di rumahnya. Konsumsi. Apakah itu salah? Tidak. Itu bagian dari sedekah yang udah disepakati bersama. Giliran soalnya itu bukan unsur riba. Apalagi katanya riba. Oh, katanya arisan itu riba. Karena apa? Karena nanti kadang-kadang arisan itu ada yang biaya adminnya dipotong untuk orang yang nyimpan. Ya itu kan upah. Kalau memang mau kasih, kesepakatan kasih. Kalau nggak usah ikut arisan itu. Apalagi katanya, yang 4, katanya arisan itu nggak boleh. Kenapa? Karena dengan kocok. Ngambilnya dengan kocok-kocok, juli-juli apa namanya? Undian. Ya undian itu tidak unsur riba. Yang unsur riba itu adalah yang tadi ada yang dirugikan, diundi. Ini kan cara memilih aja nih. Cara memilih aja. Cara memilihnya. Kalau mau milih arisan pakai miskin kaya neraka surga, ya juga nih miskin kaya neraka surga. Miskin kaya neraka surga, miskin kaya. Ini masalah itu kan cara memilih. Arisan itu tidak apa-apa dong, Bu. Yang arisan tidak boleh itu ada. Arisan yang tidak boleh itu adalah arisan yang sistem lelang. Yang kocokannya melalui sistem lelang. Gemuk saya zoom dulu. Oke, yang dari sistem lelang. Ya, contoh kita ikut arisan nih. Ikut arisan. Yang tidak boleh itu arisan yang macam ini nih. Arisan yang mana yang mau dipotong banyak, yang mana yang mau memotong banyak, itulah yang dapat 3 juta. Waktu pemilihannya? Oh itu. Ada tuh di Pekanbaru. Jadi arisan tembak tuh nggak boleh. Misalnya nih, kita kumpul nih, siapa yang mau dipotong duluan? Saya bilang 2.900.000, 2.800.000, 2.700.000, 2.500.000. Yang mana yang mau dipotong banyak nanti dia yang dapat hari itu. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuma arisan kocok-kocok, arisan itu nggak apa-apa,
nggak ada unsur ribanya tuh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya coba jawab. Arisan banyak orang mengatakan riba. Coba kita retas dulu biar nggak ngeblur. Pertama, arisan itu apakah hutang piutang? Hutang piutang boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak Kedua, katanya yang dapat kocokan arisan, yang dapat arisan nanti traktir orang. Boleh nggak traktir orang? Halal nggak? Jadi itu nggak bisa dijadikan unsur riba. Yang ketiga, katanya yang nyimpan nanti dapat upah 10.000, 20.000. Boleh? Udah disepakati oleh banyak orang? Udah? Boleh, anggap aja itu biaya admin. Ya, sedekah juga. Boleh. Katanya utang piutang, katanya arisan itu riba karena sistem kocok. Apakah boleh kocok? Boleh, itu cuma cara milih aja. Boleh aja kok kita milih. Pokoknya kita pilih arisan mana keluar ya. Tahan napas. Siapa yang nggak tahan dia yang keluar. Kan bisa aja. Siapa yang tahan paling lama, dia bisa aja kan. Itu proses memilihnya. Yang tidak boleh itu adalah arisan yang lelang tadi. Arisan apa tuh nama bahasa ibu-ibu? Saya tak pernah pula ikut arisan. Arisan online gitu. Hah? Yang heboh kemarin arisan. Jadi tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu jangan terlalu bingung kita. Semua enggak boleh, semua boleh. Makanya ini kita belajar bahwa ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada kredit yang boleh, ada kredit yang tidak boleh. Ada arisan yang boleh, ada arisan yang tidak boleh. Ada undian yang boleh, ada undian tidak boleh. 17 Agustus itu nggak apa-apa, kan nggak dipungut biaya setiap orang. Kecuali kita lomba nih, yuk kita lomba yuk Nurul Mawaddah. Setiap orang nyumbang ya 50.000. Yuk. Dah kita main. Yang menang nanti dia menang, yang kalah uangnya hilang. Itu yang nggak boleh. Paham ya? Paham. Tapi itu silakan. Saya arisan ini katanya nggak boleh karena misalnya yang ikut arisan itu kalau misalnya meninggal kan memberatkan yang ahli warisnya harus membayar. Itu tidak bisa menjadi indikator dia nggak boleh. Gini, Ustazah katanya arisan itu nggak boleh. Kenapa gitu? Karena nanti kalau seandainya orang itu meninggal, maka nanti memberatkan ahli warisnya. Tidak bisa dijadikan indikator, itu nggak boleh. Utang piutang kan boleh, walaupun ahli warisnya nanti yang bayar kalau dia meninggal. Cuman yang nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi indikator itu tidak bisa langsung dijudge dia itu adalah haram. Boleh aja. Nggak usah ikut arisan, ibu pinjamlah duit siapa. Nanti ibu meninggal kan ahli waris juga yang bayar. Nah itu boleh. Cuman ada orang yang tidak mau melakukannya. Ya. Atau ada arisan yang mengandung unsur riba, telat, denda. Nah itu juga nggak boleh. Ya, jadi gitu. Memang arisan itu kayak gitu ya. Jadi kalau kita meninggal nanti kan pastilah anak kita yang dikejar ya. Silakan. Memang itu peraturan seperti itu kalau telat denda gitu ya. Tapi karena mereka yang lain-lain takut denda, akhirnya bayar tepat waktu. Tapi sebelumnya udah dibikin kesepakatan seperti itu. Gimana itu? Nggak boleh. Walaupun tidak akhirnya tidak jadi denda. Nggak boleh. Karena sudah ada ucapan begitu ya. Iya. Akad. Silakan. Ya. Misalnya gini dah, ada tuh kan arisan 1, 2, 3 lebih tinggi gitu. Apa ya, ADM-nya lebih tinggi daripada yang 4 ke bawah gitu. Gimana juga? Misalnya 1 juta, potongannya 200 kalau yang 1, 2, 3, yang 4 ke bawah 100. Gimana? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nanti orang jadi pengen banyak kan? Iya. Itu zalim. Arisan yang 1, 2, 3, yang ikut 1 juta adminnya 50.000, yang ikut 1 juta adminnya 200.000, yang ikut 5 juta adminnya cuma 50.000. Itu nggak boleh. Macam-macam pula ya. Oke, gitu ya. Paham ya ibu-ibu ya? Ya silakan. Tapi kalau arisannya berbunga itu termasuk nggak boleh. Atau arisan lelang itu nggak boleh ya. Ya silakan lanjut. Kalau kita simpan minyak gimana Ustazah? Misalnya kita sekelompok nih simpan uangnya, terus nanti ada yang mau minyak pinjamin. Operasi gitu ya. Koperasi itu ada denda. Nggak apa-apa. Tapi ada bunganya Ustazah. Kalau ada bunga nggak bisa. Maksudnya kalau pinjam 1 juta jadi nanti bunganya 1 juta. Nggak boleh. Kalau ada bunga nggak boleh. Ya, Tapi kalau kesepakatan selesai gimana? nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya kita pinjam 1 juta jadi 1.100.000 gitu ya bayar. Kesepakatan gitu. Enggak,
nggak ada masalah. Koperasi nggak ada masalah. Itu selisihnya adalah ujroh. Ya, nanti untuk kepentingan bersama. Ya. Silakan. Ya. Arisan online itu arisan online ini nggak masalah. Yang penting nggak ada unsur ribanya ya. Oke. Udah ya, clear ya. Kemudian yang kedua, pertama nggak boleh al-maisir ya. Al-maisir itu nggak boleh apa tadi al-maisir? Memperoleh keuntungan dengan cara mengundi nasib ya. Kemudian yang ketiga, marah-marah ya Allah. Yang kedua yang nggak boleh adalah membeli barang gharar. Gharar. Pakai ghain. Gharar. Pakai gha. Ya, gharar. Pakai gha. Nah, yang gharar ini tidak boleh. Apa itu gharar? Yaitu membeli barang yang belum jelas bentuknya kayak gimana. Ya, membeli barang yang tidak jelas bentuknya kayak gimana. Itu bahasanya adalah gharar. Contoh, ini gampang aja nih. Membeli anak sapi yang masih dalam kehamilan. Misalnya nih, aku mau beli sapi nih. Oke. Bolehlah beli sapi itu, tapi dia ada anaknya loh. Dia ada anaknya loh itu. Ya kan? Dia ada anaknya. Ya udah, kamu bayar langsung sama anaknya. Itu nggak boleh. Sapi yang lagi hamil. Ya, yang lagi hamil. Ya udah deh, karena dia sapi beranak yang lagi hamil, boleh. Padahal belum jelas itu anaknya cacat atau gimana. Itu membeli sapi. Apalagi itu gharar. Kemudian misalnya lagi membeli yang masih di dalam. Gimana? Ya, bukan. Membeli sapi yang masih apa namanya itu? Hamil juga namanya itu ya. Dalam kandungan, karena dia hamil, kamu beli yang kayak gini gitu ya. Gitu. Oke? Contohnya lagi, membeli kolam ikan yang nggak jelas jumlahnya itu berapa. Beli sekolam-kolamnya. Kalau membeli bibit ikan boleh, tapi membeli sekolam-kolamnya berapa bibitnya nggak tahu. Makanya boleh membeli satu kolam itu dengan syarat si ownernya tahu kemarin saya nanam bibitnya sekian, kan kayak gitu. Nah itu gharar, nggak jelas. Ya, tapi gharar ini bukan berarti nggak boleh membeli buah yang belum matang. Kalau buah belum matang kan udah ada, Pak. Mangga belum matang. Itu belum masak. Ada dia nanas belum masak. Boleh jelas. Yang nggak boleh itu yang gharar. Gharar bagaimana saya menjelaskan ya? Pokoknya nggak jelas lah barangnya kayak gimana. Gharar nggak nampak di mata, nggak jelas. Yang ini ada nih ikanku nih, ikannya lagi hamil nih. Wah ini ikannya ikan aduan nih, bisa melawan tentara bergajah nih. Wah dia ikan nih. Ini ikan nih kemarin ku kawinkan dengan ikan ini nih, warna kuning nih dengan ini ya. Masih hamil nih, belilah. Kucing ini kemarin ku kawinkan dengan kucing ini ganteng nih kucingnya, ini mantap nih. Oh ini bapaknya nih, ibunya, anaknya pasti kayak gini nih. Aku nggak tahan pengen beli sekarang. Orang udah DP loh. Nanti daripada kau nggak dapat, kayaknya anaknya 4 nih dari model-model perutnya nih. Dibeli dulu, di DP dulu, barang itu belum lahir lagi. Ada nggak kejadian kayak gitu? Banyak. Wah itu banyak beli kucing, tapi masih dalam kandungan. Cuman ngomong ini bapaknya ini. Itu nggak boleh. Saking cantiknya disewa dulu, dibeli dulu, di DP dulu. Gharar. Itu nggak boleh. Gharar. Tapi kalau berbentuk buah sana boleh tadi kan? Buah. Iya contoh jadi saya borong satu kebun ini. Itu membeli kebun boleh. Kebun buahnya dia campur buah sekarang itu banyak kayak gitu sekarang. Buahnya udah ada kan? Udah ada buah. Iya kalau udah ada nampak. Itu apanya nggak tahu berapa banyak apanya nggak tahu. Nggak apa-apa, kan buahnya ada.
10 tuh di dalam tuh. Aku beli lah tuh, itu pun nggak tahu. Tapi kalau satu kebun nih ada durian, oke ini proyek aku beli sekian. Akhirnya nggak tahu berapa jumlahnya, itu kan nampak. Proses harganya itu soal akad. Yang nggak boleh itu adalah yang belum nampak gitu loh. Apa KW? Kayak mau beli baju organza, kadang nggak sesuai. Iya, itu horor itu. Membeli barang yang Nggak boleh. tunggu dulu sebentar. Membeli barang yang belum nampak, yang dia belum jelas. Beli online, bajunya kan ada. Tengok reviewnya, ada nggak manusia yang beli? Kalau ada manusia yang beli, bajunya mantap tapi lengannya pendek ya. Nah itu ada manusianya jelas bajunya ini bagus, kasihnya bintang 5. Itu nggak goror. Paham ya? Thanks ya sis. Itu nggak goror, itu jelas. Nah, ya makanya untuk beli online ini yang saya sarankan, ibu hindari akad gorornya, tengok testimoninya, ada nggak manusia yang beli, tengok videonya, itu nggak goror. Ada barang yang memang dibeli oleh manusia, itu boleh, iya kan? Kalau nanti akhirnya ibu tertipu juga, itu bukan karena gorornya, tapi memang itu tokonya yang nipu. Paham ya? Hati-hati, ada komentar. Sekarang di sosmed sudah ada yang live, dia jualan di semua sosmed, udah ada orang yang jualnya live, ya ada barangnya jelas manusianya, gitu. Dan usahakan si yang live ini tersambung dengan tokonya, menghindari si goror tadi. Oke, goror tuh. Nanti jangan ngasih nama anak goror ya. Goror. Gitu. Karena ini ada dalilnya ya, seorang sahabat Rasulullah SAW pernah ingin membeli kurma yang ada kemungkinan bagus, jadi dijual dengan harga kemungkinan buahnya, itu nggak boleh. Kalau memang mau jual kurma, dijual dengan harga kemungkinan batangnya, jangan kurma yang belum nampak. Tapi bukan berarti nggak boleh beli banyak. Contoh, suatu ketika ada seorang sahabat yang menjual kurma 1 karung saat panen kurma, itu nggak tahu kurma di bawah kayak gimana bentuknya. Tapi dibelinya aja deh, aku percaya deh, aku beli deh. Tapi barangnya itu udah ada. Aku percaya aja, aku beli deh semuanya. Itu boleh aja. Oke? Jadi goror itu yang belum jelas. Iya, nggak jelas. Ada lagi? Nomor 3. Tadlis, terakhir ya. Apa sih? Yang tadi teringat enggak? Yang pertama apa tadi? Al-Maisir. Apa tuh Al-Maisir? Ya, dengan mengundi nasib. Yang kedua adalah gharar. Terakhir yang ketiga ada yang namanya tadlis. Anda pakai D, dal, tadlis. Iya, tadlis ini adalah pelaku, kayak gimana cara membahasakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya? Adalah menyembunyikan dan mempermainkan pasar. Ya. Contoh. Banyak, ini kategorinya banyak. Yang pertama adalah tadlis kuantitas. Misalnya kita minyak lagi langka nih, kita punya modal besar nih, kita beli banyak-banyak, kita tumpuk di rumah kita bertonton. Nanti hilang barang tuh langka di pasar, muncullah kita dengan Power Rangers. Aku punya, harga mahal. Nggak boleh. Bahasa lainnya monopoli pasar, betul. Monopoli, nimbun pasar. Dikumpulkan dulu banyak-banyak, lalu dijual dengan kuantitas yang sangat sedikit, harga yang sangat tinggi. Itu apa namanya? Sama dengan menipu pasar namanya, memonopoli. Kemudian selanjutnya menyembunyikan cacat barang, itu juga termasuk tadlis.
Cacat barang itu juga termasuk tadlis. Barang itu cacat, makanya mesti ada akad dalam proses jual beli. Barang itu dibayar dengan harga 100%, kualitas harus 100% juga. Kalau kualitasnya ternyata barangnya cacat, itu syar'inya adalah si penjual harus memberikan pertanggungjawaban garansi. Oke, kamu terima ini, kalau dia cacat, aku boleh kembalikan uang atau kamu boleh kembalikan barang. Itulah kejujuran dalam transaksi. Islam mengatur itu, ya, karena tadi nimbun nggak boleh. Kedua, menyembunyikan cacat barang. Ya, ini semua kan ini bagus nih, bagus. Rupanya di dalamnya busuk. Kalau memang jujur aja, ini bagus, ini enggak, ini recommended, ini yang enggak, ini kurang, ini mantep. Itu namanya kejujuran. Nah, seandainya sampai atau diterima ternyata barangnya enggak bagus, ternyata barangnya cacat, bukan tak suka ya, tapi cacat. Cacat barang itu mesti, makanya sebenarnya dalam Islam garansi guaranten itu sangat syar'i. Kalau nggak cocok, bisa kembali barang atau refund. Ya, itu sesuai dengan akad syar'i. Kemudian terakhir yang tidak boleh adalah tunggu bahasa Indonesianya gimana ya biar ibu-ibu lebih paham. Yang pertama apa tadi? Enggak, yang tadlis, menimbun. Kemudian yang kedua, menyembunyikan cacat barang. Yang ketiga, termasuk ke dalam at-tadlis dalam sistem pasar, dalam fikih muamalah, yang tidak dibolehkan itu adalah menekan pembeli dengan menipu, ya, dengan menipu. Contoh, misalnya Kak Ima mau belanja ke saya, katakanlah mau beli mobil ke saya, harganya 500 juta, ya. Lalu kemudian saya suruh teman saya nelfon Kak Ima, kawan, teleponlah Kak Ima tuh, ya, kenapa bilang dia kamu juga jual harga mobil tapi 600 juta gitu. Paham ya? Disuruhnya kawannya nelpon supaya saya terkesan murah padahal enggak. Penipuan yang kayak gitu. Ya. Nah, itu na'udzubillah banyak terjadi dalam marketing manapun. Ya, disuruh telepon, lihat tuh sebelah mahal lo, aku murah lo, padahal kawan-kawan di saya nelpon. Nah, ya, ada tuh orang-orang Minang tuh hati-hati, sini toko dia, itu toko dia, itu toko dia juga. Nah, dibelinya di sini nggak mau di harga murah, ya kan? Aku mau cari yang lebih murah Kak, telepon. Kau mahalkan situ ya biar dia balik. Nah, kayak gitu. Nah, itu nggak boleh tuh. Saya nggak ngerti tuh apa namanya tuh. Nah, toko dia semua, toko api, toko dia semua. Mau beli. Nanti kulihat dulu toko lain. Kalau ada nanti orang ini beli naikkan ya. Nanti biar dia balik lagi ke sini. Biar dia tidak lama-lama muter. Kalau tidak lama-lama dia muter. Paham ya? Nah, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-maisir, at-tadlis. Itu aja baru. Terima kasih. Semoga kita terhindar dari itu semua. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.